Perkenalkan, nama saya Eva Charity dari Prodi Ilmu Komunikasi Unsia, kelas KM401, akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan memberikan 3 tinjauan pustaka dari 3 buku yang telah saya pilih untuk tugas ini, dan berikut adalah penjelasan saya. Yang pertama adalah buku The Dynamics of Mass Communication, Media in Transition oleh Joseph R. Dominic. Buku ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai evolusi media massa dan peranannya dalam masyarakat modern. Dominic berhasil menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, namun tetap mendalam. Salah satu kekurangan yang saya temukan adalah kurangnya penekanan pada media digital dan media sosial yang semakin dominan pada saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan lebih mendalam kelebihan dalam buku ini. Buku ini memiliki penjelasan yang jelas dan rinci tentang sejarah dan perkembangan media massa. Kemudian, penggunaan studi kasus yang relevan dan menarik. Dan yang terakhir, struktur buku yang sistematis dan mudah diikuti. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki kekurangan dalam pembahasan mengenai media digital dan media sosial. Dan yang kedua adalah, beberapa studi kasus sudah agak usang dan tidak relevan dengan konteks media saat ini. Saya akan memberikan tinjauan pustaka yang kedua. Yang kedua berasal dari buku yang berjudul Understanding Media, The Extension of Man oleh Marshall McLuhan. Opini dan kritik yang saya tulis untuk buku ini adalah, McLuhan dikenal dengan konsep The Medium is the Message, yang menekankan pentingnya media itu sendiri daripada isi pesan yang disampaikan. Buku ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi dan pemahaman manusia. Namun, teori McLuhan seringkali dianggap terlalu abstrak dan sulit diterangkan dalam studi empiris. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Yang pertama adalah kelebihannya, pemikiran yang inovatif dan membuka wawasan baru tentang media. Dan yang kedua adalah penggunaan contoh-contoh yang dalam untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Yang ketiga, teori yang masih relevan dan sering dirujuk dalam studi komunikasi hingga saat ini. Kemudian untuk kekurangan sendiri adalah, yang pertama, pendekatan yang terkadang terlalu teoritis dan kurang aplikatif. Yang kedua, bahasa yang digunakan cenderung rumit dan sulit dipahami untuk pembaca umum. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tinjauan pustaka berikutnya yang berasal dari buku Converging Media, A New Introduction to Mass Communication, yang ditulis oleh John V. Pavlik dan Sean McIntosh. Saya akan menjelaskan opini dan kritik dalam buku ini. Buku ini menyajikan pemahaman yang mendalam tentang konvergensi media, yaitu penggabungan berbagai bentuk media menjadi satu platform digital. Pavlik dan McIntosh berhasil menjelaskan konsep-konsep ini dengan cara yang jelas dan menarik. Namun, saya merasa buku ini bisa lebih mendalam dalam pembahasannya tentang implikasi sosial dan etis dari konvergensi media. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri adalah, kelebihannya yang pertama, penjelasan yang komprehensif tentang konvergensi media itu sendiri. Dan yang kedua adalah, penggunaan banyak contoh kasus yang relevan dan terbaru. Dan yang ketiga, struktur buku yang interaktif dengan banyak visual dan diagram yang membantu pemahaman untuk para pembaca. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan. Yang pertama, kurangnya pembahasan tentang dampak sosial dan etis dari konvergensi media. Dan yang kedua, beberapa bagian terasa terlalu teknis bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang teknologi. Ketiga buku tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu komunikasi, masing-masing dengan fokus pendekatan yang berbeda. Sekian presentasi saya.